Seorang bocah berusia 14 tahun menjadi korban penganiayaan oleh rekannya yang ikut dibantu ibu sang pelaku. Pengeroyokan itu terjadi di rumah korban di Dusun Ngelo, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 31 Mei lalu. Sang pelaku dan ibunya bernama Istiana datang menerobos masuk ke rumah keluarga miskin ini. Mereka marah-marah dan langsung melakukan penyiksaan terhadap korban. Ibu korban terlihat bersujud meminta aksi penyiksaan itu dihentikan. Namun sang pelaku dan ibunya yang punya kasta lebih tinggi tidak mengajukan permohonan maaf keluarga korban. Pelaku dan keluarganya tidak terima lantaran korban menyebut pelaku ikut memancing dan mencuri ikan di kolam pemancingan milik salah seorang warga. Pelaku tidak hanya memukul korban dengan tangan kosong, tapi juga memakai sejumlah benda termasuk sapu. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami sejumlah luka memar di tubuhnya. Terjadinya pemukulan satu yang dipegangi dari pihak ibu pelaku yang memegangi dan menggontok, artinya kalau bahasa Jawanya itu sampai menjiwit dan memegangi lehernya dan menyuruh itu anaknya diinjak-injak dan dipukuli pakai sapu. Di bagian yang paling parah di bagian kepala sama di dada itu yang ada barang bukti rongsel, Mas. Trauma itu masih, Mas, karena setiap melihat TV dan apa yang arogan dia masih berteriak-teriak, Mas. Hingga kini korban juga masih trauma dan tidak berani keluar rumah. Keluarga telah membuat laporan ke polisi untuk mengusut kasus ini. Video penyiksaan korban juga sudah viral di media sosial. Dengan harapan polisi serius mengusut kasus penganiayaan ini. Hanes Walda, BTV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aduh, orang tua zaman sekarang memang aneh-aneh kurasa. Nggak hanya ada orang tua yang menghalalkan berbagai cara agar anaknya jadi pejabat negara, ada juga ini orang tua yang ikut bantuin anaknya gebukin anak orang. Kejadiannya ini di Kabupaten Semarang, nggak jauh-jauh lah dari Solo. Nah, kabarnya ibu dan anak ini gebukin korban di depan orang tuanya. Kayak mana kasus ini sebenarnya ya? Langsung aja lah, kutanya sama kawanku, si Bang Hanes Weldad di sana di Kabupaten Semarang sana. Katanya tadi dia mau ke rumah korban atau ke kantor polisi untuk update informasi kasus ini. Aku coba telepon dulu dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, diangkat. Halo Mas Harnes. Ya, halo Bang Tebas. Ya, Kabari Mas. Sampean di mana ini? Kalau saya sekarang ada di depan Mapolsek Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mas, sampean tadi cerita kita soal anak yang dianiaya sama temannya yang juga dibantu sama ibunya. Sejauh ini laporan yang dibuat ke polisi sudah sejauh mana ditindaklanjuti sama polisi ini? Iya Bang Tebas. Jadi sebelumnya itu ada seorang bocah berusia 14 tahun merupakan warga Ngelo, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mendapat dianiaya oleh teman dan beserta ibu dari pelaku itu sendiri. Dan penganiayaan ini sendiri diduga akibat keluarga pelaku tidak terima anaknya ikut atau disebut oleh korban ikut memancing di kolam milik warga setempat itu, Bang. Jadi untuk saat ini korban setelah usai mendapat penganiayaan itu, pihak keluarga korban langsung melakukan laporan ke Polres Semarang, gitu Bang. Nah, dan kalau ku tengok, dan saat ini juga kan setelah kan itu kejadian tanggal 31 Mei 2024 dan saat ini pihak keluarga masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian, begitu Bang. Kalau ku tengok videonya kan itu si ibu dan si anaknya datang ke rumah itu langsung marah-marah, langsung banting-banting segala macam di rumah itu. Nah, kalau secara status sosial, kayak mana sebenarnya pelaku ini dengan keluarga korban? Apakah keluarga pelaku ini lebih tinggi status sosialnya dengan keluarga korban ini? Nah betul Bang, jadi pihak keluarga pelaku itu pas kejadian
menuju ke rumah korban dengan cara marah-marah dan membentak. Bahkan pihak keluarga pelaku sempat merusak salah satu pintu yang ada di rumah korban. Dan memang dari penuturan paman korban, keluarga pelaku itu status sosialnya lebih tinggi. Jadi dari penuturan keluarga korban itu, keluarga pelaku merupakan ketua RT setempat, begitu Bang. Nah, apa alasan polisi belum mengusut kasus ini? Kan dilaporkan udah sejak Mei, tapi kenapa sampai Agustus ini belum ada diproses ini laporannya? Dari sejak bulan Mei hingga saat ini pihak keluarga kan sudah bertemu dengan pihak kepolisian kurang lebih 4 kali pertemuan, dan saat ini pihak keluarga korban masih menunggu kasus ini tindak lanjut dari kasus ini, gitu. Bang Wani sudah tanya kemarin tadi dengan ke polisi di situ, apa alasannya mereka belum mengusut kasus ini lebih jauh? Nah, dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, begitu Bang. Tapi belum jelas kapan yang mereka akan usut ini ya. Nah, soal anaknya ini kan, anaknya kan sempat ku dengar juga trauma katanya. Nah, apakah ada indikasi penyakit-penyakit lain gara-gara penyiksaan ini terhadap korban? Nah, anak ini atau korban ini usai mendapat penganiayaan dari pelaku, memang sampai saat ini masih trauma, dan kadang saja setiap ada orang bergerombol atau bergerombol itu langsung masuk ke kamar, dan korban ini sendiri bahkan tidak berani untuk keluar rumah, begitu. Dan saat ini juga korban masih merasakan sakit di bagian kepala. Dari penuturan keluarga korban itu, dari ronsennya itu sendiri katanya ada sebuah kendala yang ada di kepalanya itu, begitu Pak. Dengan kondisi kayak gini, si keluarga pelaku ini nggak pernah datang ke rumah atau beretikat baik minta maaf atau mengobati si anak ini. Kan kita khawatirkan ada penyakit geger otak atau apa segala macam, untuk diperiksa lah anak ini di rumah sakit. Ya, jadi hingga saat ini pihak keluarga pelaku belum ada itikat baik atau berkunjung ke rumah korban, begitu. Oke, berarti kita tunggulah, Mas. Nanti kalau ada apa-apa, Mas Mas pantau lah kasus ini kayak mana nanti ujung pangkalnya ceritanya nanti ya. Kalau ada apa-apa update lah ke aku ya. Makasih banyak ya Mas. Ya. Sehat selalu di situ ya. Ya, Bang. Assalamualaikum. Aduh, ada-ada aja orang. Abangku, mendukung anak itu baik memang. Tapi jangan dicontoh yang kayak ibu-ibu tadi kasus ini. Masa anaknya didukung untuk menyakiti orang lain? Kan aneh. Dukung anak-anak kita untuk menjadi lebih baik yang betul. Jadi wapres kek, ya kan? Nah, ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala bangku.